back to Edu Private Channel. As always, I'm Miss Gihat, and today we are going to learn about do, does, and did. Hari ini kita akan belajar tentang do, does, and did. Jadi, do, does, and did adalah verb atau kata kerja yang artinya melakukan. Nah, apa sih yang membedakan antara do, does, dan did? Pertama adalah subjeknya. Untuk do, itu digunakan oleh orang pertama seperti you, I, dan you. Dan yang jamak seperti they, we, dan plural noun. Oke. Sedangkan does itu digunakan untuk he, she, it atau singular noun. Dan orang ketiga. He, she, it adalah orang ketiga kan. Oke. Ya, yang membedakan lagi adalah tensesnya. Untuk do dan does itu digunakan untuk present atau yang sekarang, present tense. Berbeda dengan did, itu untuk past tense, untuk masa lampau. Dan yang menggunakan did adalah semua subjek. Sama saja. Oke, jadi menggunakan did. Ada sih cara mengganti kalimat positif menjadi negatif dengan do dan does. Pertama bisa dilihat di sini. I like cookies. I like cookies. Oke, aku suka cookies. Biasanya pada negative sentences atau kalimat yang negatif itu kita menambahkan not pada helping verbs. Seperti contohnya could not, shall not, will not. Oke, tapi di sini like adalah main verbnya dan cuma satu verbnya. Oke, dengan subjek, main verb, langsung keterangan. Jadi kita nggak ada helping verbnya. Kita kan nggak bisa bilang I not like cookies. Strong. Jadi kita menggunakan do not di sini menjadi helping verb. I do not like cookies. Oke? I do like cookies. I do not like cookies. Jadi tinggal di add not-nya pada helping verb yaitu do di sini. Oke? Bagaimana untuk orang ketiga? Kita bisa lihat di sini, she likes cookies. Ini adalah sentence pertamanya. Notice di sini ada s-nya karena she adalah orang ketiga, jadi digunakan s. She likes cookies, he likes cookies, it likes cookies. Oke? Dan untuk mengganti ke does, seperti tadi, does menjadi helping verbnya, does not. Dan ingat di sini does not bisa disingkat menjadi doesn't. She doesn't like cookies, sama seperti do not. Bisa disingkat jadi I don't like cookies. She doesn't like cookies. Bagaimana jika ini kan present tense, kan? She doesn't like cookies, happening now. She doesn't like cookies. Gimana jika untuk masa lampau? Seperti she didn't like cookies. Sama aja seperti she did not like cookies. Tapi singkatannya saja. She didn't like cookies. I didn't like cookies. Dulu dia tuh nggak suka sama cookies. Dulu aku tuh nggak suka sama cookies. Gitu. Oke, ingat rumusnya begini. Subjek di sini ada I subjeknya. Subjek ditambah does atau does not atau do dan do not atau don't ditambah main verbnya. Di sini main verbnya adalah like, oke? Dan the rest of the sentences. Di sini the rest of the sentences is cookies. Oke, dilupain ya. Does she play golf? Ingat, karena she adalah subjek yang orang ketiga, third person. Jadi bukan menggunakan do tapi menggunakan does. Does she play golf? Yes, she does. Atau no, she doesn't. Oke. Atau ini yang di masa lampau, did. Did you go to school? Did you go to school today? Tadi kamu ke sekolah gak gitu? Did you go to school? Yes, I did. Iya, aku pergi ke sekolah. Yes, I did. Atau no, I did not. Oke, selain untuk interrogative sentence, kita juga dapat menggunakan do, does, and did untuk emphasizing atau untuk meyakinkan
Contohnya, you do look tired. Do I look tired? Apakah aku terlihat capek? Yes, you do look tired. You should rest. You do. Iya, kamu benar-benar terlihat capek. Kamu harus istirahat gitu. Atau I do love you. Aku benar-benar mencintaimu gitu. I do love you. Atau I did not cheat. No, I did not cheat. Enggak, aku tidak curang. I did not cheat. Did, ingat, untuk masa lampau. Jadi udah terjadi. No, I did not cheat. Enggak, tadi aku tuh nggak curang gitu ya. Dan ingat misalnya untuk orang ketiga di sini main verbnya itu bukan lagi plays. Kok she plays golf. Pakai S kan karena dia tuh subjek orang ketiga. Pakai S kan karena dia orang ketiga, subjek orang ketiga. Jadi dia udah tidak pakai S lagi karena udah replace, udah digantikan dengan does. Sama seperti did you go? Kan? Did you go to school? Kamu juga bisa bilang I went to school. You went to school. I went to school. Jadi go di sini harus pakai verb 1, enggak lagi went. Harus jika sudah ada did yang masa lampau, ya main verbnya harus verb yang ke-1. Verb yang ke-1 kayak. Jika did udah merepresentasikan Oke, di sini ada did you go to school. Go di sini bukan went ya. Kan kamu bisa bilang yes I went to school. Iya, aku udah pergi ke sekolah. Went itu verb yang kedua. Jadi kalau udah ada did itu udah merepresentasikan masa lampaunya. Jadi untuk main verbnya itu tidak dirubah lagi ke verb 2. Jadi enggak did you went to school? Enggak, jadi did you go to school? Okay? Now we're going to do some questions ya. Kita akan latihan sebentar. Oke, sekarang kita akan mengerjakan beberapa soal agar lebih paham. Bisa di-pause langsung videonya dan kerjakan. Nanti kita akan recheck bareng-bareng. Oke, udah. Jadi kita langsung kerjakan saja. You play golf. Ini questionnya secara general ya. Jadi jawabannya yes. Do you play golf? Ingat subjek di sini adalah you. You menggunakan do untuk. Ingat subjek di sini adalah you. Jadi menggunakan do. She go to school yesterday. Ingat di sini yesterday adalah masa lampau. Jadi sudah dilalui. Sehingga ini adalah did. Did she go to school yesterday? Okay. I look sick. Di sini subjeknya I, jadi menggunakan do. Do I look sick? Do I look sick? Apakah aku kelihatan sakit? Okay. Last week, jadi itu udah lampau sehingga menggunakan did. Okay friends, gimana? Apakah benar semua? Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang diragukan, silahkan aja tulis di kolom komentar di bawah. Semoga bermanfaat ya ilmunya. I hope you like this lesson. Don't forget to like, subscribe, and press down the notification bell below. Bye!